Kejagung geledah kantor dan rumah bos Sritex, sita 2 miliar terkait dugaan korupsi kredit bank, termasuk menemukan uang sejumlah 1 miliar di kantong plastik bekas mainan di rumah Iwan Lukminto. Kejaksaan hebat, kejaksaan humanis. Kejaksaan Agung Kejagung melalui Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus melakukan penggeledahan di kantor pusat PT Sri Rejeki Isman Terbuka, Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, serta kediaman Direktur Utama Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, pada Senin, tanggal 30 Juni tahun 2025 hingga Selasa tanggal 1 Juli tahun 2025. Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh bank-bank pemerintah dan daerah kepada Sritex dan entitas anak usahanya. Penyidik menyita uang tunai 2 miliar rupiah yang ditemukan di rumah Iwan, terdiri dari 2 bundel pecahan 100 ribu, masing-masing senilai 1 miliar rupiah, yang disimpan dalam kantong plastik dengan tulisan PT Bank Sentral Asia Cabang Solo tanggal 20 Maret tahun 2024 dan tanggal 13 Mei tahun 2024. Penggeledahan tidak hanya terbatas pada rumah Iwan Kurniawan Lukminto, tetapi juga mencakup 3 lokasi usaha Sritex, yaitu PT Sariwarna Asli Tekstil Industri dan PT Senang Karisma Tekstil di Karanganyar, serta PT Multi Internasional Logistik di Surakarta. Selain itu, penyidik menggeledah kediaman mantan Direktur Keuangan Sritex berinisial AMS di Solo Baru, Sukoharjo, dan menyita sejumlah dokumen serta 2 ponsel. Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar, menegaskan bahwa penggeledahan ini bertujuan mengumpulkan bukti terkait dugaan penyalahgunaan kredit yang menyebabkan kerugian negara sebesar 692,9 miliar rupiah, khususnya dari Bank BJB 543,98 miliar dan Bank DKI 149,7 miliar. Asal-usul masalah Sritex bermula dari pemberian kredit oleh sejumlah bank, termasuk Bank BJB, Bank DKI, dan Bank Jateng, yang diduga tidak memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Ayat 5 UU Perseroan Terbatas tentang Prinsip Business Judgment Rule. Kejagung menemukan bahwa Sritex, yang memiliki peringkat kredit BB berisiko tinggi gagal bayar dari Fitch dan Moody's, tidak memenuhi syarat untuk menerima kredit tanpa jaminan. Namun, kredit tetap dicairkan dan diduga digunakan untuk membayar utang dan membeli aset non-produktif, bukan untuk modal kerja sebagaimana perjanjian. Total tagihan Sritex yang belum dilunasi hingga Oktober tahun 2024 mencapai 3,58 triliun, dengan kerugian nyata bagi keuangan negara. Kejanggalan lain adalah laporan keuangan Sritex yang mencatat keuntungan 1,24 triliun pada 2020, namun berbalik rugi 15,65 triliun pada 2021. Kasus ini telah menyeret 3 tersangka, yaitu Iwan Setiawan Lukminto, mantan Direktur Utama Sritex periode tahun 2005 sampai tahun 2022, Zainuddin Mapa, mantan Direktur Utama Bank DKI 2020, dan Diki Syahbandinata, mantan Pimpinan Divisi Korporasi dan Komersial Bank BJB 2020. Ketiganya diduga melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Junto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001, Junto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Iwan Setiawan Lukminto ditangkap pada tanggal 20 Mei tahun 2025 di Solo dan kini ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung bersama 2 tersangka lainnya untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. Penggeledahan dan penyitaan ini menegaskan komitmen Kejagung untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang merugikan keuangan negara. Sritex yang pernah menjadi raksasa tekstil Asia Tenggara dengan ekspor seragam militer ke negara-negara NATO, kini berada di bawah sorotan akibat kepelitan dan dugaan penyalahgunaan kredit. Publik kini menanti perkembangan lebih lanjut dari penyidikan ini, yang dapat mengungkap lebih banyak fakta tentang praktik pengelolaan keuangan Sritex dan keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus ini. Terima kasih sudah mampir ke channel kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, semoga bermanfaat.